Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di Managerial Accounting di sesi ketujuh ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang Activity Based Costing, yaitu merupakan salah satu contoh atau salah satu jenis teknik pemberian harga selain dari proses costing. Nah, sebelum kita mulai kelas hari ini, seperti biasa saya ingin menanyakan dulu nih, gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga tetap sehat dan juga semangat ya. Oke teman-teman, seperti biasa untuk setiap kelas manajerial accounting kita akan dimulai dengan pemaparan singkat materi dari saya. Lalu kita akan mengerjakan contoh soal untuk nantinya bisa teman-teman terapkan langkah-langkahnya ketika mengerjakan soal atau tugas mingguan yang saya berikan di portal. Baik, tanpa berlama-lama kita mulai saja ke materinya ya, ke PPT-nya. Ini sudah saya unggah di portal, yaitu di chapter 8 mengenai Activity Based Costing, sebuah alat untuk membantu proses pengambilan keputusan dari para manajer. Nah, ini chapter 8 dari McGraw-Hill, yaitu buku Wiegand Kiso ya. Buku Garrison. Nah, oke, sebenarnya apa sih activity based costing itu? Activity based costing ini merupakan seperti yang tadi saya bilang, merupakan salah satu teknik pemberian harga atau costing selain dari proses costing. Jadi ini dirancang untuk menyediakan kepada para manajer sebuah informasi mengenai biaya secara strategis dan juga keputusan-keputusan lainnya yang dapat mempengaruhi secara potensial kapasitas dan akhirnya akan berpengaruh terhadap biaya variabel. Oke, bedanya apa antara activity based costing dengan kita bilang proses costing ini traditional cost accounting ya, yaitu suatu cara pemberian biaya yang tradisional. Bedanya adalah kalau di manufacturing cost ini tradisional bisa menggunakan traditional product costing dan juga menggunakan activity based costing product costing. Tapi dalam activity based costing product costing ini ada manufacturing dan juga non manufacturing cost dan nantinya akan diassign tergantung dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan atau tipe dari kegiatannya. Nah, alokasinya itu adalah menggunakan aktivitas. Kalau kemarin kita ada job order ya, berdasarkan job-jobnya atau jenis-jenis pekerjaannya. Lalu ada proses costing, itu berdasarkan dari divisinya. Sedangkan kalau misalnya di activity based costing, ini bergantung dari pengukuran aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Itu nantinya misalnya di dalam proses manufacturing, ada aktivitas produksi, ada aktivitas pembelian bahan, ada aktivitas finishing, sampai ada aktivitas packing. Nah, nantinya kita kalau menggunakan activity based costing, aktivitas-aktivitas tersebut akan menjadi dasar alokasi dari biaya yang dikenakan. Nah, biaya apa yang dikenakan? Ini khususnya untuk biaya overhead. Bagaimana caranya nanti kita akan coba bersama-sama ya di contoh soalnya. Nah, ada dua tipe umum untuk memberikan suatu pengukuran aktivitas, yaitu ada yang berupa transaksi, itu dari berapa sih jumlahnya dari berapa kali aktivitas dilakukan. Lalu ada yang berupa durasi, ini biasanya ini berhubungan dengan jumlah waktu yang dikerjakan ya, jumlah waktu pekerjaan dari suatu aktivitas. Nah, ini manufacturing overhead. Itu dialokasikan kepada produk menggunakan single plan weight overhead rate berdasarkan machine hours ya. Biasanya itu seperti itu. Manufacturing overhead ini berdasarkan ada kemarin kita pernah belajar tentang predetermined overhead rate. Nah, alokasinya itu dasarnya adalah direct labor hours. Nah, kalau menggunakan traditional product costing, berarti manufacturing overhead adalah berapa predetermined overhead rate-nya per direct labor hours dikalikan dengan direct labor hours yang dilakukan untuk pekerjaan tersebut. Cukup satu overhead rate saja, yaitu single overhead rate saja. Itu untuk traditional product costing. Sedangkan kalau misalnya di dalam activity based costing, untuk menentukan manufacturing overhead rate, pertama-tama kita harus menentukan terlebih dahulu apa saja sih aktivitasnya, ya, aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan atau ini di sini adalah classic press untuk melakukan produksi terhadap produk tersebut. Seperti misalnya di sini activity cost pools yaitu adalah customer orders. Lalu ada product design.
ada jumlah order atau ukuran ordernya berapa. Lalu ada hubungan dengan customer dan lain-lainnya. Lalu setelah kita menentukan activity cost pool-nya, kita menentukan juga bagaimana sih pengukuran aktivitasnya. Misalnya customer orders ini dari jumlah order dari customer. Lalu product design dari jumlah product design. Sedangkan order size itu pengukurannya adalah machine hours. Customer relation pengukurannya adalah jumlah dari customer aktif dan lain sebagainya. Jadi kita harus menentukan terlebih dahulu aktivitas, activity cost pool, dan juga pengukuran dari aktivitas tersebut. Nah, kalau ini kan awalnya untuk yang single overhead rate tadi ya, predetermined overhead rate berapa, lalu dikalikan dengan berapa sih sebenarnya overhead rate-nya. Nah, kalau kita menggunakan ABC, berarti kita harus menentukan terlebih dahulu activity cost pools-nya, lalu diukurnya seperti apa, dan terakhir adalah bagaimana activity rates-nya untuk masing-masing cost pools. Nah, dikalkulate, menghitung berapa activity rates-nya. Nah, misalnya untuk soal yang tadi yang classic brush, itu ada 1000 customer orders, ada 400 desain baru, ada 20.000 jam mesin, dan ada 250 aktivitas hubungan dengan konsumen. Nah, ini nantinya kita bisa memasukkan yang tadi activity cost pools, lalu ini kita mengetahui berapa total cost-nya untuk masing-masing cost pools, dan kita mengetahui juga total activity-nya berapa, yaitu yang tadi yang baru saja kita ketahui informasinya, itu ada 1000 order, 400 desain, 20.000 machine hours, dan 250 konsumen. Setelah itu, kita bisa mengetahui activity rate-nya, yaitu dengan secara sederhana saja membagi antara total biaya dengan total aktivitas. Jadi kita bisa mendapatkan berapa sih activity rate-nya per measure atau pengukuran dari masing-masing aktivitas. Lalu setelahnya kita harus tadi trace dulu ya, direct material, direct labor, shipping cost, dan overhead cost-nya ini. Alokasinya itu berdasarkan dari si cost pool tadi ya, order size, customer orders, product design, customer relations, dan lain-lainnya. Baru kita bisa tahu berapa sih ini per order, per design, per machine hour, dan per customer relation. Itu yang tidak dapatkan dari activity rate. Setelah kita dapatkan berapa, baru setelahnya kita meng-assign biaya tersebut kepada objek biaya menggunakan alokasi di tahap kedua. Yaitu setelah mengetahui activity rate-nya berapa, kita bisa tahu sebenarnya yang dilakukan untuk mengerjakan suatu pekerjaan itu berapa sih masing-masing rate-nya. Seperti ini. Untuk ada dua ini ya, dua proyek. Itu ada standard sanctions, tidak perlu new design, tapi ada 30.000 unit yang diorder dengan 600 separate orders dan membutuhkan 30 menit machine time dari total 17.500 machine hours. Dan itu custom compass housing membutuhkan new design, 400 order yang berbeda, 400 custom design, dan 1.250 kompas yang diproduksi, membutuhkan 2 machine hours masing-masing untuk total 2.500 machine hours. Nah, tadi informasinya kita pindahkan ke overhead cost untuk kedua produk tersebut, yaitu pertama untuk standard sanctions, di mana di tadi standard sanctions itu tidak membutuhkan produk desain baru ya, itu produk desain dia nol. Dan customer orders dia membutuhkan 600 customer orders yang baru. Jadi activity rate-nya tadi 320 per customer orders dikalikan dengan aktivitas yang sesungguhnya yaitu 600 orders. Jadi di sini $192.000 untuk yang customer orders dan order size-nya itu adalah 17.500 order ya. Jadi didapatkan totalnya 32.500 sehingga total overhead cost untuk produk standar sanctions adalah $524.500. Lalu kalau custom housing bagaimana? Nah, ini juga kita pindahkan aktivitas yang sebelumnya yang ada di informasi sebelumnya. Yaitu customer orders ada activity-nya 400, product design ada 400 yang baru, dan order size adalah 2.500 machine hours. Dan masing-masing kita kalikan dengan activity rate sehingga mendapatkan ABC cost-nya. Dan secara totalnya adalah $427.500 sebagai biaya overhead untuk custom housing. Tuh, jadi teman-teman kita setelah overhead rate, kita cari tahu dulu nih berapa sebenarnya aktivitas
actual untuk masing-masing pekerjaan. Baru bisa kita kalikan dengan activity rate tersebut dan didapatkan berapa sih sebenarnya activity based costing atau ABC cost-nya untuk overhead cost-nya ya. Oke, kalau untuk customer, oke. Nah, ini ada project price system works untuk satu dari 250 customer, yaitu Winward ya, yang memplacing total 3 order. 2 order untuk 150 standard Sankeyans dan 1 order untuk custom compass housing. Machine hours-nya untuk 300 standard Sankeyans, karena ini 150 ya, kali 2, 300 membutuhkan 175 machine hours, sedangkan untuk custom compass membutuhkan 2 machine hours. Oke, berarti ini bisa kita cari untuk khusus Winward ya saja, yaitu di mana customer orders ya ada 3 ya, tadi 3 yaitu 2 standard Sankeyans dan 1 custom compass housing. Sehingga ada 3, ada di cost sekian. Produk desainnya 1 yang baru, jadi hanya 1. Order size ya ada 177, jadi itu dari machine hours ya. Jadi 3.363. Dan customer relationship 1 karena hanya untuk Winward ya saja, jadi $19.470. Dan total $6.423 adalah overhead cost untuk customer Winward ya. Oke, nah tadi sudah saya jelaskan tentang bagaimana sih cara kita melakukan ABC costing, entah itu untuk jenis produk yang berbeda atau untuk satu jenis atau satu konsumen secara khusus. Nah, sekarang kita akan mempelajari cara menerapkan langkah-langkah tersebut di soal. Yaitu di sini saya punya soal di problem 41A ya, untuk di Wagen Kiso Kimmel di problem 41A. Itu mengenai curly sewing. Dan kemudian kita ada 2 soal yang akan kita bahas hari ini. Dan yang kedua adalah mengenai staircase co. Staircase co yang mendesain dan membangun stairway. Ini ada overhead cost pool, totalnya, activity cost drivernya, total driver, sampai dengan berapa sih sebenarnya total aktivitasnya sebenarnya. Dan ada 4 instruksi yang akan kita lakukan. Oke, untuk membahas kedua soal ini, kita akan pindah ke Excel terlebih dahulu ya. Nah, kita sudah sampai di Excel dan kita akan langsung coba bagaimana sih caranya untuk mengerjakan 2 soal tadi, yaitu di problem 41A dan ada soal nomor 2 mengenai staircase co. Oke, pertama kita pelajari terlebih dahulu mengenai soal yang pertama. Itu di sini ada curly sewing yang memanufaktur hair curlers dan blow dryers. Nah, dari sini kita udah tahu hint-hintnya bahwa ada 2 jenis produk ya di dalam satu perusahaan curly sewing ini, yaitu hair curlers dan blow dryers. Nah, untuk hair curlers itu high volume produk, di produksi 80.000 unit secara per tahun, dan kemudian large barrel, oke. Nah, sedangkan blow dryer lower volume produk, diproduksinya 40.000 unit per tahun, oke. Nah, kemudian untuk kedua produk membutuhkan 1 jam direct labor atau 1 jam tenaga kerja langsung untuk diselesaikan, untuk menyelesaikan masing-masing unitnya. Jadi ada total direct labor hours 120.000 jam, itu 80.000 jam untuk yang curly so hair curlers dan 40.000 jam untuk yang blow dryer. Dan diekspektasikan manufacturing overhead per tahun adalah $441.600. Sehingga predetermined overhead rate-nya adalah $3,68 per jam kerja, jam tenaga kerja langsung. Direct materials per unit adalah $5,25 untuk hair curler dan $9,75 untuk blow dryer. Sedangkan direct labor cost-nya adalah $8 untuk masing-masing produk. Kemudian di sini kita punya activity cost pool, jadi ada 6 activity cost pool dari purchasing hingga packing and shipping. Lalu sudah diberitahukan juga cost drivernya seperti apa, estimated overhead, expected use. Kalau expected use ini berarti nanti akan menjadi actualnya ya, atau menjadi pengalinya terhadap activity rate. Kemudian ada expected use per produk. Oke, berarti kalau yang ini totalnya secara total, sedangkan kalau ini per produknya itu sebenarnya berapa sih masing-masing. Dan yang kita akan lakukan ada 6,
Itu pertama, menghitung dulu total unit cost di traditional product costing. Kemudian yang kedua, di bawah ABC atau menerapkan activity based costing, kita akan mempersiapkan suatu perhitungan terhadap activity based overhead rates. Kemudian assigning masing-masing overhead cost pool ke masing-masing produk. Kemudian menghitung total cost per unit menggunakan ABC. Kemudian mengklasifikasikan mana sih sebenarnya aktivitas yang menambah nilai dan mana yang tidak menambah nilai. Serta terakhir adalah membandingkan berapa overhead cost per unit untuk masing-masing produk menggunakan ABC dan bagaimana kalau tidak menggunakan ABC serta mana sih sebenarnya kira-kira paling baik ya atau paling appropriate untuk hair curly show ini. Oke, kita langsung aja mulai mengerjakan yang pertama, yaitu menghitung unit cost menggunakan traditional costing. Nah, kalau kita menggunakan traditional costing, berarti ini simple saja. Kita hanya menerapkan perhitungan terhadap 3 komponen biaya manufaktur ya, yaitu direct material, direct labor, dan terakhir manufacturing overhead. Untuk direct materials dan direct labor, ini kita bisa langsung pindahkan saja informasi yang ada di paragraf kedua ini, yaitu berapa material cost per unit untuk hair curler, itu 5,25, untuk blow dryer adalah 9,75. Lalu untuk direct labor, kebetulan untuk kedua jenis produk, dia sama, yaitu $8 per unit. Jadi langsung kita pindahkan saja $8 per unit. Untuk overhead, nah overhead ini mungkin agak sedikit tricky, tapi intinya adalah yang harus kita lakukan untuk manufacturing cost menggunakan traditional costing, berarti untuk overhead sederhana saja langsung kita mengalihkan antara predetermined overhead rate senilai $3,68 dengan berapa direct labor hour untuk menyelesaikan satu produk. Itu di sini satu direct labor hours ya. Ini 3,68 kali 1 direct labor hours. Sama untuk keduanya, 3,68 kali 1 dan 3,68 kali 1. Kemudian total unit cost-nya langsung kita tambahkan saja dari direct material sampai dengan overhead. Begitu pula dengan blow dryer. Dan di sini kita mengetahui kalau untuk hair curler, per produknya unit cost-nya adalah $16,93, sedangkan blow dryer adalah $21,43. Cukup simpel ya untuk yang traditional costing. Oke, next kita ke soal yang B, yaitu menentukan bagaimana sih sebenarnya activity based overhead rate-nya. Berarti ini kita pindahkan terlebih dahulu activity cost pool-nya yang ada 6 tadi ya. Purchasing, receiving, assembling, testing, finishing, sampai dengan packing and shipping. Lalu kita pindahkan estimated overhead seperti yang ada di sini di soal. Nah, ini kita langsung pindahkan saja semuanya, informasinya ini, estimated overhead. Ya, dan expected use of cost drivers-nya berapa. Oke, nah kita pindahkan itu 500 order, 168.000 pound sampai dengan packing and shipping 12.100 karton. Lalu terakhir, kita menentukan activity based overhead rate-nya itu adalah dengan membagi antara estimated overhead dengan expected use of cost drivers untuk masing-masing activity cost pool. Ya, kita bagi estimated overhead dengan expected use of cost drivers untuk masing-masing cost pool. Ini kita lakukan terus sampai dengan yang packing and shipping. Kita lakukan terus sampai dengan yang packing and shipping. Dan kita bisa mendapatkan activity based overhead rate. Oke, simpel ya, cukup sederhana, hanya kita bagikan saja. Nah, kemudian untuk soal yang C, kita schedule masing-masing activity overhead cost pool ke masing-masing produk. Nah, untuk ini berarti kita kan ada 2 produk, itu hair curler dan blow dryer. Berarti di sini kuncinya adalah kita menggunakan expected use of cost drivers untuk masing-masing produk yang informasinya ada di sini ya. Nah, expected use of cost driver per produknya, curlers dan untuk dryer. Kemudian nextnya setelah kita tuliskan ya masing-masing sudah sampai dengan packing and shipping, activity based overhead rate-nya kita tinggal copy aja yang sudah kita dapatkan di soal B ya ke sini.
Dan untuk cost assign berarti langsung dikalikan saja antara expected use of cost drivers di masing-masing produk dengan activity based overhead rate. Kita terus lakukan sampai dengan activity yang terakhir, activity cost pool yang terakhir. Kalau sudah, berarti kita tambahkan semua cost assign-nya menjadi total cost assign, itu $934.850. Dan kita tahu juga unit yang diproduksinya berapa. Kalau untuk hair curl 80.000 unit, blow dryer 40.000 unit. Untuk apa kita tuliskan? Karena nantinya kita perlu mengetahui overhead cost per unitnya berapa. Yaitu dengan membagi total cost assign dengan unit yang diproduksi. Sehingga didapatkan hasilnya untuk hair curler, overhead cost per unitnya adalah $2,94. Sedangkan untuk blow dryer, overhead cost per unitnya adalah $5,17 gitu. Jadi cukup berbeda jauh ya apabila kita bandingkan dengan yang manufacturing cost tadi, overheadnya 3,68 sama. Sedangkan kalau di sini dengan menggunakan ABC costing, overhead costnya di 2,94 dan $5,17. Berbeda antara dua produk. Oke, setelah kita schedule overhead cost untuk masing-masing produk, kita hitung berapa sih sebenarnya total biaya per unit menggunakan ABC. Ini sebenarnya untuk direct material dan direct labor sama dengan yang traditional costing, itu yang ada di soal ininya, informasinya. Yang berubah hanya overhead rate-nya, yaitu menggunakan overhead rate yang ini, yang terakhir. Yang menggunakan ABC costing. Nah, seperti itu. Lalu untuk total biaya per unit, langsung saja kita tambahkan. Oke, seperti itu. Kita sudah dapatkan biaya per unitnya. Ternyata kalau menggunakan ABC costing, hair curler $16,19, sedangkan blow dryer $22,92. Di mana ini cukup berbeda dengan yang menggunakan traditional costing. Untuk hair curler $16,93, sedangkan untuk blow dryer $21,43. Itu berbeda ya. Nah, kemudian yang E, kita mengklasifikasikan aktivitasnya dari 6 aktivitas tadi. Mana sih yang value dan yang non-value added activity? Ini sebenarnya teman-teman bisa cari di buku Weigan Kiso-Kimmel di chapter 4, yaitu mengenai ABC costing, itu ada klasifikasinya untuk yang value added dan non-value added. Tapi pada dasarnya, kalau value added ini berarti dia menambahkan nilai nggak sih ke produk akhir? Seperti misalnya purchasing atau membeli bahan baku dan menerima bahan baku, ini kan tidak menambah nilai. Tapi yang menambah nilai itu adalah perakitannya. Lalu tindakan finishing yang dilakukan, dan terakhir adalah packing dan juga shipping ke penerima. Seperti itu. Sisanya non-value added activity. Oke, dan untuk yang terakhir, F, itu kita diminta untuk membandingkan antara tradisional dengan ABC costing seperti apa. Nah, di sini kelihatan bahwa activity based costing memperlihatkan bahwa blow dryer menyerap hampir 2 kali dari biaya overhead dibandingkan dengan hair curler model. Karena ternyata yang di traditional costing mereka sama overhead rate $3,68, ternyata kalau di ABC costing, blow dryer ini menjadi $5,17 overhead rate-nya, di mana dia hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan hair curler model, itu $2,94. Lalu bagaimana implikasinya apabila ada perbedaan ini? Maka dengan menggunakan activity based costing, kita bisa tahu bagaimana biaya overhead untuk kedua model itu tidak sama di $3,98, tapi $2,94 untuk hair curler dan $5,17 untuk blow dryer. Sehingga untuk yang hair curler terjadi overstatement senilai $1,04, yaitu yang harusnya hanya $2,94 overhead cost-nya menjadi $3,98 kalau menggunakan traditional costing. Sedangkan kalau di blow dryer menjadi understatement senilai $1,19, yaitu yang harusnya $5,17 overhead cost per unit menggunakan ABC costing menjadi $3,98 per unit menggunakan traditional costing. Sehingga under dan overstatement dari biaya overhead ini menyebabkan adanya pemberian harga yang terlalu mahal untuk hair curler atau overpricing
dan pembelian harga yang terlalu murah untuk blow dryer atau underpricing. Kira-kira seperti itu penjelasannya ya teman-teman, antara ABC costing dan traditional costing. Jadi overhead cost-nya yang berbeda, sedangkan direct material dan direct labor dia sama. Oke, jadi agar lebih firm lagi, kita coba lagi satu soal lagi ya, yaitu yang di nomor 2, mengenai stairway atau staircase co-designs. Ini ada overhead cost pool, amount-nya berapa, lalu total budget overhead cost-nya $830.000, dan basisnya 100.000 machine hours. Oke, kemudian ini cost drivers-nya dan total drivers-nya. Sehingga ini data untuk direct material, direct labor, number of setups. Pokoknya ini adalah yang total aktivitas sebenarnya atau expected use of cost driver tadi. Kemudian yang kita harus lakukan ada 4, yaitu menghitung predetermined overhead rate, lalu manufacturing cost menggunakan traditional costing, dan kemudian menggunakan activity based costing, serta yang terakhir adalah kira-kira mana nih metode yang lebih baik untuk memperhitungkan biaya manufaktur. Oke, nomor 1 dulu ya, predetermined overhead rate. Predetermined overhead rate nanti teman-teman bisa coba refresh kembali ya sebelum kita akan review tengah semester di minggu depan, yaitu predetermined overhead rate ini caranya gimana sih? Itu dengan membagi total budget overhead cost dengan basisnya, yaitu machine hours. Bisa juga bukan machine hours sih, bisa juga direct labor hours, tergantung dari soalnya seperti apa. Sehingga ini bisa kita bagi, dan hasilnya adalah $8,3 per machine hours untuk predetermined overhead rate. Ini nantinya akan menjadi basis untuk overhead rate pada traditional costing. Nah, nyambung dengan yang B, yaitu kita menghitung berapa sih sebenarnya manufacturing cost per stairway under traditional costing. Direct materials dan direct labor ini semuanya sudah ada informasinya di soal ya. Sudah ada informasinya di soal, yaitu yang di sini. Direct material 103.600 dan direct labor 112.000. Machine hours-nya 15.000, ini akan menjadi basis untuk overhead rate di traditional costing. Nah, direct materials-nya tadi kita sudah lihat 103.600, direct labor 112.000, sedangkan overhead rate-nya yaitu adalah predetermined overhead rate dikalikan dengan berapa sih sebenarnya machine hours yang sebenarnya, itu 15.000 machine hours. 124.600. Jadi ini total dari seluruhnya, direct material hingga overhead, itu menjadi total biaya. Tapi ingat, ini total biayanya untuk keseluruhan produksi. Itu ada 280 tangga ya. Jadi setelah itu kita, karena diminta untuk menghitung berapa sih biaya per tangga, maka kita harus membagi dengan jumlah unit ya, yaitu 280. Dan kata lain, biaya per tangga menggunakan traditional costing adalah $1.214,64. Nah, next kita menggunakan activity based costing. Nah, ini sama dengan yang soal nomor 1 tadi. Itu kita hitung dulu berapa sih sebenarnya activity based overhead rate-nya, yaitu dengan menentukan activity cost pool-nya apa saja. Ini sudah ada di soal, itu dari purchasing hingga setting up machine. Estimated overhead-nya juga sudah ada di soal, langsung kita pindahkan saja. Expected use of cost drivers juga sudah ada di soal, kita pindahkan. Dan activity based overhead rate-nya berarti langsung kita bagi saja antara estimated overhead rate dengan expected use of cost drivers per activity. Kita lakukan semuanya, kita bagi untuk seluruh activity cost pool sampai dengan yang setting up machine ya. Oke, dan ini estimated overhead-nya adalah $830.000 totalnya. Kemudian langkah kedua, yaitu kita meng-assign overhead-nya kepada order untuk 280 stairways, yaitu berarti ini menggunakan informasi yang di bawah ya. Ini adalah data untuk production cost estimate di 280 stairs. Berarti menggunakan yang ini untuk pengalinya. Sedangkan ini sebagai basis untuk menghitung activity overhead rate. Nah, ini untuk menghitung berapa sih sebenarnya overhead yang digunakan atau yang di-assign kepada masing-masing cost pool.
Oke, ini dari mana activity based overhead rate-nya? Langsung pindahkan saja dari yang sini ya, yang sudah kita hitung. Ini kita pindahkan saja, kita pindahkan. Dah, ini expected use of cost drivers-nya juga ada di soal. Lalu untuk cost assign, berarti langsung kita kali saja antara use of cost drivers dengan activity based overhead rate-nya. Terus kita lakukan sampai dengan yang aktivitas terakhir, setting up machines. Oke. Nah, kalau sudah, berarti kita sudah tahu berapa total overhead assigned menggunakan ABC costing. Itu $65.950. Kemudian gimana? Langsung kita bagi dengan jumlah unit nggak? Belum, karena kita harus hitung dulu berapa total manufacturing cost per stairway-nya menggunakan ABC costing. Yaitu kita direct material masih sama yang tadi ya, 103.600, direct labor 112.000, overhead-nya berarti kita pindahkan yang sudah kita hitung. Sedangkan total manufacturing cost-nya berarti kita tambahkan saja direct material sampai overhead rate. Dan terakhir kita bisa baru hitung manufacturing cost per stairway dengan membagi antara total manufacturing cost untuk 280 tangga dibagi dengan jumlah tangganya itu 280. $1.005,54 menggunakan ABC costing. Sedangkan di sini saya memberikan pembanding kalau menggunakan traditional costing dia $1.214,64. Jadi cukup berbeda ya, cukup berbeda signifikan. Oke, nah untuk soal berikutnya kita diminta untuk membandingkan kira-kira mana nih yang lebih baik, apakah traditional costing atau ABC costing. Nah, ternyata memang sih kalau dibandingkan di dalam jumlah dolarnya mungkin tidak terlalu signifikan ya antara 1.005,54 dengan 1.214,64. Tapi kalau misalnya di dalam persen, ternyata perbedaannya itu bisa mencapai 20% dari total biaya manufaktur yang seharusnya dikenakan kepada produk tangga dari staircase co. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan bahwa activity based costing ini lebih preferable atau lebih baik dibandingkan traditional costing karena biayanya, biaya overhead rate-nya terutama dia lebih akurat, yaitu karena adanya multiplier dari banyak sekali activity cost pool yang digunakan untuk melakukan produksi terhadap suatu produk. Di mana kalau menggunakan traditional costing, kita multipliernya hanya satu, yaitu predetermined overhead rate dengan basisnya, entah itu machine hours atau direct labor hours. Gitu. Jadi dengan kata lain disimpulkan bahwa ABC costing ini merupakan suatu teknik pemberian harga yang lebih akurat. Oke. Oke teman-teman, jadi tadi kita sudah bahas ya 2 soal mengenai ABC costing dan semoga ini cukup membantu teman-teman karena berikutnya saya ingin teman-teman coba mengerjakan task yang sudah saya upload di dalam portal. Ada 2 soal juga, yaitu nanti kalau teman-teman bisa lihat di bukunya Wiegand Kiso Camel di chapter 4 di problem 41B mengenai video plus ink. Memanufaktur 2 tipe dari DVD players. Nah, ini juga sama dengan yang tadi nomor 1. Ada activity cost pools-nya, 6 activity cost pool, overhead, dan expected use of drivers. Dan teman-teman diminta untuk melakukan 6 kegiatan. Ya, kemudian yang kedua itu adalah mengenai luxury furniture. Nah, ini mirip dengan nomor 2 tadi ya. Ada overhead cost pools-nya juga ada macam-macam, ada 7. Dan nanti teman-teman diminta untuk melakukan 4 kegiatan ya. Kegiatan overhead rate, manufacturing cost traditional, dan manufacturing cost ABC costing. Serta dibandingkan mana nih yang lebih baik antara ABC costing dengan traditional costing untuk soal ini. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya share untuk hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman. Dan jangan lupa untuk mereview kembali materinya dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-7. Karena minggu depan kita akan melaksanakan review tengah semester dengan teorinya atau dengan materinya itu adalah dari pertemuan 1 hingga pertemuan hari ini. Baik teman-teman, semoga yang saya berikan ini bermanfaat ya untuk mengerjakan tugas dan juga nantinya untuk di dalam keseharian teman-teman atau ketika teman-teman punya bisnis atau mungkin ketika teman-teman sudah bekerja di dalam perusahaan.
Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak atas atensinya. Semoga kita semua sehat dan semangat selalu. Stay safe and stay healthy. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.